Apa komentar Pak Ahok tentang KDM gitu misalnya? Justru adalah Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini lagi viral di media sosial, lagi rame di media sosial, di mana Pak Ahok atau Pak BTP mengatakan, diduga beliau mengatakan, Pak KDM ini adalah calon presiden yang sangat luar biasa, yang sangat bagus sekali. Kenapa Pak Ahok mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Kemudian menurut kalian, apakah Pak KDM ini cocok jadi calon presiden? Apakah Pak KDM ini harus 2 periode dulu di Jawa Barat membuktikan bahwa dia kinerjanya bagus atau tidak? Apakah Pak KDM ini akan diusung oleh partai Gerindra jadi wapresnya Pak Prabowo? Mana yang paling cocok? Pak KDM ini dipasangkan dengan Gibran, dipasangkan dengan Pak Purbaya, atau dipasangkan dengan Pak Prabowo? Kemudian baru-baru ini lagi viral di media sosial, lagi rame di media sosial, di mana Pak KDM ini dirumorkan ya, diisukan dekat dengan PDIP. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Anda rela kalau Pak KDM ini dekat dengan PDIP? Apakah partai PDIP ini partai yang bagus mengusung Pak KDM? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Baru-baru ini lagi viral di media sosial, lagi ramai di media sosial, di mana Pak Ahok atau Pak BTP mengatakan bahwa Pak KDM ini adalah orang yang sangat terbuka. Dan Pak BTP mengatakan di salah satu channel YouTube bernama Pak Leon atau Overpost ya. Jadi di salah satu channel bernama Overpost ini dikatakan bahwa Pak KDM ini adalah orang yang sangat luar biasa. Menurut pengakuan daripada Pak BTP, Pak BTP mengatakan, saya juga pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak KDM. Saya videoin, kalau saya rapat di videoin, kemudian pengeluaran saya tulis ya. Jadi Pak Ahok ini ketika dia DPR, dia menulis pengeluarannya guys, sekecil apapun itu ya. Uang parkir sekalipun ditulis ya pengeluaran daripada Pak Ahok ini. Dan sangat luar biasa ya. Kalau saya perhatikan ya, kejujuran daripada Pak Ahok ini sangat diacungi jempol ya. Sama seperti Pak KDM. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak KDM ini cocok dipasangkan dengan Pak Ahok? Jadi baru-baru ini ada isu beredar bahwa Pak Ahok ya akan dipasangkan dengan Pak KDM. Ada isu yang beredar yang mengatakan bahwa Pak KDM ini akan merapat terhadap PDIP karena kader PDIP yaitu Pak RK sudah tumbang, sudah tidak punya elektabilitas lagi. Apakah ini pengaruh atau tidak? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah Anda setuju kalau Pak KDM ini gabung dengan partai PDIP? Menurut saya pribadi ya, ini menurut perspektif saya pribadi ya, sangat tidak mungkin ya Pak KDM itu merapat dengan PDIP. Walaupun ya PDIP sekarang ini kekurangan kader ya. Walaupun PDIP sekarang ini krisis kader ya. Kalau saya perhatikan nggak ada tuh kader yang sangat signifikan yang menggantikan Pak Prabowo ya, menggantikan Pak Jokowi ya kan. Kader daripada PDIP yaitu Pak Jokowi nggak bisa menandingi Pak Prabowo. Nggak ada kader PDIP yang menandingi Pak Prabowo. Satu-satunya yang bisa menandingi Pak Prabowo sekarang adalah Pak KDM. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah yang akan meminang Pak KDM ini? Menurut kalian gimana? Apakah ada partai nanti yang meminang Pak KDM ini? Menurut saya pribadi, partai yang paling cocok dengan Pak KDM ini adalah partai PSI. Karena PSI ini kan ketuanya itu ganti-ganti guys, nggak seperti PDIP. PDIP kan ketuanya itu terus dari dulu ya, ketua umumnya. Kalau PSI kalau saya perhatikan itu berganti-ganti. Bukan berarti saya PSI ya, bukan berarti saya mau menggagalkan PSI ya, tapi kalau saya perhatikan tuh PSI itu lebih netral ya, nggak terlalu berpihak pada agama tertentu, nggak terlalu berpihak pada oknum tertentu. Kalau saya perhatikan lebih netral ya. Kemudian selain PSI, Golkar juga bisa. Cuman Golkar kan dekat dengan Pak Prabowo ya. Pak Bahlil ketua daripada Golkar dekat banget dengan Pak Bahlil. Itulah alasannya kenapa Pak Bahlil ini susah dipecat. Kenapa? Karena dia ketua partai. Nggak mungkin seorang ketua partai dipecat. Ya kan? Di Konoha itu ya sangat jarang ya ketua partai dipecat. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi dukungan daripada partai itu sendiri ya. Golkar juga sebenarnya bisa, tapi Pak Bahlil harus rela
merendah gitu ya. Sebenarnya Pak Bahlil ini kan sudah banyak dibenci ya. Salah satu menteri yang paling dibenci itu Pak Bahlil. Dulu Bu Sri ya, sekarang Pak Bahlil ya. Kemudian selain itu Partai Nasdem juga bisa kok ya, Partai Nasdem ya. Kemudian Partai P3 juga bisa, PKB bisa. Tapi kalau saya perhatikan tuh partai yang cocok dengan Pak KD ini partai yang netral lah seperti Golkar ya. Demokrat juga cocok kayaknya ya. Menurut saya pribadi lebih cocok ya dengan Demokrat. Akan lebih klop dengan AHY kalau saya perhatikan ya. KDM dengan AHY itu sangat-sangat luar biasa. KDM AHY luar biasa itu ya. Itu duet maut guys. Kalau KDM dengan AHY itu dipasangkan atau dengan Gibran deh ya. Gibran masuk Demokrat, kemudian KDM masuk Demokrat, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah Pak KDM lebih cocok ke PDIP, ke Demokrat, atau ke Nasdem ya? Menurut saya pribadi itu ke Demokrat ya, cocok banget ya kalau KDM dimasukkan ke partai Demokrat ya. Tapi kan sekarang Pak KDM itu masih di Gerindra ya. Kemudian ada opsi yang mengatakan bahwa KDM ini akan dipasangkan dengan Pak Prabowo menggantikan Gibran. Jadi Pak Prabowo presiden, Pak KDM wakilnya. Tapi kalau saya perhatikan tuh wakil itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dibutuhkan ya. Mohon maaf ya, bukan saya mengatakan wakil itu nggak perlu ya, tapi kebijakan-kebijakan daripada wakil itu menurut saya pribadi itu nggak terlalu signifikan ya. Sekarang kalau kita perhatikan Pak Gibran itu nggak terlalu kelihatan ya kinerjanya ya. Saya nggak tahu apakah ini eh, benar atau enggak. Menurut kalian gimana? Menurut pengamatan saya ya, dari dulu wakil itu ya hanya ban serep gitu ya, nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya, apakah apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Kemudian tidak hanya itu, kalau menurut pengamatan saya, KDM ini bisa juga dicalonkan jadi presiden independen tanpa partai. Jadi kalaupun Pak KDM ini jadi presiden dari independen, ini sangat-sangat luar biasa sekali. Sangat-sangat membuka jalan gitu ya, bikin sejarah baru ya. Presiden yang sangat-sangat independen, tidak berpihak pada partai tertentu. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, kadang-kala kita itu memilih presiden itu karena partainya gitu. Jadi dia fokus pada partainya, sama seperti Pak Jokowi zaman dulu ya. Kalau kita jeli, kalau kita perhatikan Pak Jokowi zaman dulu itu kan dikontrol oleh partai ya, dikontrol oleh Bu Mega. Jadi sebenarnya yang menentukan nasib bangsa kita itu adalah partai. Bahkan pendidikan sekalipun ya ditentukan oleh partai. Banyak masalah kita, banyak nasib kita ditentukan oleh partai. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini ya, yang menentukan kepala daerah itu siapa? Yang memilih pejabat itu siapa? Biasanya partai. Yang mengusung pejabat itu partai. Partai PDIP misalnya. Kemudian yang menentukan undang-undang itu siapa? Partai lagi. Dari mana? Dari DPR. Ya, jadi kader-kader daripada partai DPR daripada partai ini akan menentukan yang namanya undang-undang. Jadi DPR itu yang bikin undang-undang sehingga apa? Sehingga kalau kita perhatikan itu ya, yang menentukan DPR itu adalah partai, partai dan masyarakat ya. Tapi yang pertama itu partai, partai dulu yang mengorbitkan gitu ya, partai dulu yang mempromosikan, bukan masyarakat ya. Jarang-jarang ya, kalau saya perhatikan biasanya partai dulu ya. Beda dengan KDM. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu kan dia sebenarnya nggak terlalu terikat sama partai, bahkan dia kadangkala ya melawan apa yang dikatakan oleh partai. Itu kalau saya perhatikan ya, bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh partai. Kemudian kalau saya perhatikan ya Kang Deddy Mulyadi ini masih sebentar ya menjabat jadi gubernur ya, tapi kebijakannya itu sangat-sangat luar biasa, melebihi kebijakan daripada Pak RK. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, "Ah, tunggu 2 periode dulu lah, jangan 1 periode, 2 periode dulu lah di Jabar." Kita bisa melihat kinerjanya pada saat di Purwakarta, ya kan? Kita bisa melihat dulu gitu ya kinerjanya apakah bagus atau tidak, track record-nya seperti apa. Track record-nya menurut saya pribadi itu sangat luar biasa. Jadi saya setuju dengan Pak Ahok ini ya. KDM ini adalah sosok yang sangat-sangat fenomenal ya, luar biasa. Kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa KDM ini Mulyono jilid 2, itu cuman
pengkritiknya aja, ya nggak jadi masalah kalau misalnya ada orang yang mengatakan, Pak KDM ini Mulyono, ya kan sekarang masih banyak tuh pendukung Pak Jokowi, ya kan, masih banyak tuh pendukungnya. Kalau Pak Jokowi nggak dukung Pak Prabowo, nggak bakal menang tuh Pak Prabowo. Jadi kita harus bersyukur ya, kalau KDM ini nanti jadi calon presiden ya. Menurut kalian gimana? Apakah cocok KDM ini calon RI 1 atau tidak? Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM. Salam rasional.